Sekarang Risha lagi di Desa Banuahuta, Kecamatan Sigumpar. Nah, desa ini tuh dijuluki sebagai desa penenun karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai penenun. Seperti yang mau Risha datangi sekarang adalah rumah Ibu Tiurma Siagian. Beliau merupakan seorang penenun. Penasaran kenapa sih desa ini dijuluki sebagai desa penenun? Yuk ikutin keseruan aku selama di sini. Oke, Ibu Tiurma. Ya, gimana kabarnya Ibu? Baik, puji Tuhan. Iya, jadi kita ini mau melihat proses pembuatan untuk kain ulosnya ini ya Bu. Boleh ya Bu ya? Oh, boleh Oke. sekali. Kalau begitu kita masuk ya Tribuners. Ya Tribuners, seperti inilah situasi di rumah Ibu Tiurma ya Bu ya. Iya, Tiurma. Jadi memang Ibu biasanya membuat kain di sini nih. Iya, di sini. Di rumah sendiri Setiap ya, Bu, hari. ya? Oke. Nah kalau ini Ibu mau buat kain jenis apa Bu? Ini kain sarung ya, sarung tuntuman. Jadi habis sarungnya nanti baru kita buat selendangnya lagi gitu. Jadi ini kita kerjakan mungkin kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu lamanya 2 minggu untuk satu set? Satu kain. Satu kain? Jadi karena harganya juga mahal, jadi ya kita harus lama ya Bu ya? Kita harus mengerjakannya lebih berhati-hati dan lebih bagus kita biar kualitasnya lebih baik. Oke. Gitu. Kalau jenis motifnya apa Bu? Ini motif tumtuman ya, tumtuman. Ini tumtuman dari Toba. Jadi ini ocor moror ya, ada bunga ocor moror. Jadi ini kita kerjakan dengan suka hati, dengan senang hati ya, karena inilah yang menjadi pedoman hidup kita dari sini. Biaya hidup kita itu untuk sehari-hari dari sini ya. Ini penghasilan total kayak seperti saya sendiri, ini total penghasilan saya per bulannya dari sini, per harinya. Ya. Oke. Nah lalu gimana ceritanya Desa Banuahuta ini bisa dinamai sebagai desa penenun Bu? Kalau Desa Banuahuta, khususnya Ustaz Nabirong ini ya, itu penenunnya udah dari nenek moyang kita ya. Udah dari nenek kita, ke ibu kita, turun ke kita anak-anaknya, hingga ke anak menantunya. Jadi udah diajarkan dari nenek-nenek yang terlebih dahulu, udah bertenun dahulu kala ya. Jadi kita hanya meneruskan mengikuti warisan dari orang tua pada zaman dulu itu. Tapi cuman memang untuk sekarang ini ada perkembangan apa yang ditenun ini. Kalau dulu itu pinucaan namanya ya. Kalau sekarang lebih condong kita di kampung ini menenun ulos untuk tuntuman ya, sarung sama selendang untuk dipakai untuk acara-acara adat pernikahan, untuk orang tua yang menikah gitu kan, suhut para anak, suhut baru, ini rata-rata dipakai mereka. Nah kalau Ibu sendiri gimana ceritanya bisa menjadi seorang penenun? Kalau saya sih sebenarnya waktu orang tua saya masih sekolah ya, masih SMP, SMA, saya sudah mulai belajar bertenun. Kalau dulu itu tenun saya itu namanya pinucaan ya, kepala puca warna putih. Itu harganya pada zaman tahun 80-an ya, 80. Harganya waktu itu saya harga 7.000 lah saya tinggalkan. Waduh, ya. Masih harga 7.000 rupiah ya? Iya, 7.000 satu ulos gitu ya. Tapi setelah itu saya tamat sekolah tahun 91, saya merantau ke Pulau Batam. Jadi setelah sekian lama, tahun 1991 sampai 2017 saya merantau. 2018 saya kembali pulang ke kampung halaman dengan tujuan memang untuk bertenun. Memang itulah untuk melanjutkan hidup. Tapi kalau Ibu kira-kira udah berapa tahun sih Bu jadi penenun? Kalau saya yang aslinya tahun 2018 ya, 2018 sampai sekarang 2024 berarti kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun ke 7 tahun lah ya. Udah akhir tahun sekarang.
sekarang. Jadi mau 7 tahun lah saya berprofesi jadi penenun. Sudah bisa menyekolahkan anak, sampai sarjana membangun ya, Bu, ya? rumah ya. Anakku sudah sarjana, satu lagi kuliah, satu lagi masih SMP. Dan sangat banyak berkat Tuhan yang saya terima selama kurang lebih 7 tahun inilah. Oke. Boleh dilanjut, Bu? Oh, boleh. Gimana cara buatnya ya? Oke. Kalau ini berarti membuat seperti yang saya pakai ini ya, Bu? Enggak, itu Atau bawahannya tidak? untuk kainnya. kainnya. Oke. Tapi motifnya sama ya? Motifnya sama ini. Ini ocor moror, inilah yang saya buat. Nanti kepalanya itulah perbedaannya. Kalau ini ada motif-motif lain kan. Misalnya ini ada motif-motifnya. Kalau di sini yang ada cuman ini sama ini. Ada satu yang kayak gini di tengah-tengahnya. Jadi memang kalau kita lihat sepele aja tapi Aduh, sepele, Bu. Ini sulit. Melihatnya juga sulit. Iya. Ya? Jadi memang perlu ketelitian ya, Bu ya? Dalam iya. membuatnya, Bu, ya? Tapi Ibu udah 6 tahun membuat kain tenun, apakah masih pernah salah juga gitu, Bu? Oh, mau juga. Kadang salahnya istilahnya paling tidak kalau salah untuk apa sih, jarang sih salah. Paling kesalahannya itu mungkin kita lupa ya, lupa aturannya yang ini kita buat yang ini gitu kan istilahnya. Tapi ini Bu berarti udah di luar kepala ya, Bu ya? Iya, menghafalnya. Iya, jadi kita udah harus hafal gitu kan. Banyak motif-motif itu kan beda-beda ya. Kalau yang ini hasil karya Ibu nih ya? Iya bisa harusnya. Ini motif apa tadi, Bu, namanya? Itu tumtuman ya, motifnya motif ragi hidup ya. Ragi Tapi hidup. warnanya putih. Ini dan putih perpaduan dasarnya coklat, dasarnya putih, motifnya warna coklat. Karena kan kalau setahu saya tuh kain batik tuh biasanya merah, emas kayak gitu. Kalau masalah warna itu kadang tergantung pesanan. Kalau mereka pengen baju saya ada warna merah, bikin dulu warna merah kayak gitu. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang diminta oleh pelanggan kita. Menenun ini bisa dikerjakan kapan saja gitu? Kapan saja, makanya kita istilahnya nggak seperti ke ladang ya, harus pagi pulang sore. Kalau kita mau main pagi bangun tidur bisa kita langsung kerjakan. Mau sampai malam, pokoknya di mana mood kita. Kalau mood kita kerjakan gitu. Iya, kalau mood kita kerjakan karena nggak ada yang ngatur kan. Kecuali memang misalnya ada pesanan harus mendadak gitu ya kan. Harus siap ini, barulah kita kerja banting tulang gitu. Lembur ya, Bu ya? Iya, harus lembur untuk ngerjakan pesanan gitu. Kalau harus siap tanggal sekian katanya gitu kan. Oke, kira-kira kalau penenun di desa ini ada berapa orang? Kalau penenun di desa Banua Huta banyak ya, tapi khususnya di Pustaka Nabirong ini kurang lebih 20 lebih lah kurang lebih. Karena sebenarnya anak-anak gadis banyak yang udah merantau, ada yang udah menikah, jadi udah berkurang kualitas jumlahnya. Tapi memang kan mereka masih, biarpun dia udah nikah, misalnya kayak saya punya penenun satu di Pangaribuan, anak kakak saya, dia bertenun di sana, saya kirim dari sini benangnya. Nanti selesai benangnya, hasilnya dikirim ke saya kembali, baru saya kirim ke toke penampung kami, ulus kami. Berarti juga ada penenun-penenun yang bekerja bersama Ibu gitu ya? Ada beberapa orang yang di bawahan saya yang saya yang menampung ulusnya mewakili toke kami. Jadi saya yang mengirim ke toke ke Medan ya. Jadi situlah misalnya penenun-penenun ada butuh perlu apa, jadi kita duluankan. Kalau kita punya uang kita duluankan gitu. Nanti pas selesai ulusnya juga sisa hasil ulosnya ini kita bayarkan gitu. Jadi saya sebagai wakil dari toke kami, bos kami ya, saya menampung dari kurang lebih, kalau dulu sih ada beberapa lumayan lah, ada 10 orang. Kalau sekarang tinggal di bawah saya itu ada sekitar 6 orang, 7 sama saya lah penenunnya. Saya penenun ulos semenjak tahun 1991 hingga sekarang. Jadi daripada penenun ulos ini stop, saya turunkan ke anak-anak saya. Anak saya yang ini namanya Nanianti Hasibuan. Dia sekarang sudah jadi penenun ulos, sudah jadi penerus penenun ulos. Di kampung kami ini bukan cuma kami yang penenun ulos. Banyak penenun ulos di kampung ini. Kampung ini namanya
Bustak Nabirong, Desa Banuahuta, Kecamatan Sigumpar. Kami menenun ulus ini atau tuntuman ini bisa menambah pencaharian suami kami. Kami dapat duit untuk belanja sekolah, belanja sehari-hari, menafkahi anak-anak, membantu suami lah kerja. Jadi selama ini kami menjadi penenun ulus ini sangat bangga karena bisa mendapatkan duit setiap bulannya. Kami sangat senang mengerjakannya. Saya Nani Andi Woro Hasibuan, anak dari Ibu Rosita Borusiagian. Saya bertenun di usia 15 tahun, mulai 2010 hingga sekarang umur 29 tahun. 29 tahun. Dan kami dapat menghasilkan uang dari hasil tenunan kami, dan uang tenunan ini sebelum selesai kami bisa kasbon dari toke dan akan kami bayar atau akan dibayar lunas setelah tenunan kami selesai. Dan pekerjaan suami kami di sini atau laki-laki di sini dominannya ke ladang dan ke kebun dan menghasilkan padi, jagung, dan ubi. Kami menenun ulus ini ada bantuan pemerintah. Contohnya alat-alat tenun sepasang untuk seorang. Jadi benangnya juga dikasih. Tapi itu kalau kita bikin agunan atau proposal. Jadi kami juga sangat bangga melihat pemerintah karena agunan kami direspon atau dipenuhi. Jadi mulai sekarang kami minta ke anak-anak kami yang masih di bawah umur, nanti kalau udah besar biar bisa meneruskan menenun ulus ini. Dan juga kepada orang-orang yang mau melihat melihat tenun kami ini, kami bertenun, bolehlah datang ke Bustak Nabirong, Desa Banuahuta, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Tuba. Kalau butuh tenun kami ini bisa dipesan dari kami, orang Bustak Nabirong. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.